Assalamualaikum, halo teman-teman. Siapa nih yang punya anak cewek yang suka main dengan boneka? Nah, tentu sudah tidak asing lagi ya bagi khalayak umum jika suka mengkoleksi boneka yang lucu-lucu dan beragam bentuknya. Namun, ternyata yang namanya boneka ini tidak cuma sekedar untuk mainan anak-anak ya, tapi ada juga boneka dengan bentuk yang aneh yang biasanya dijadikan sebagai sarana spiritual. Seperti halnya boneka jelangkung, jenglot, dan lain-lain. Kali ini yang kita bahas agak berbau-bau horor ya ceritanya. Dan tidak hanya di negara kita saja yang menyimpan kisah boneka mistis seperti itu. Apa kalian ingat film yang berjudul Annabelle? Ya betul sekali. Film ini ternyata diadaptasi dari kisah nyata dan mengisahkan sebuah boneka yang mempunyai kisah mistis tersendiri. Kisah nyata Annabelle berawal pada tahun 1970-an ketika seorang perawat berusia 28 tahun yang bernama Donna mendapatkan hadiah boneka Raggedy Ann. Boneka jenis Raggedy Ann dari ibunya sebagai hadiah ulang tahun pada saat dia berusia 7 tahun. Nah, si Donna ini sangat menyayangi boneka pemberian dari ibunya itu. Boneka tersebut ia rawat dengan baik dan hingga dia dewasa, Donna selalu membawanya kemanapun dia tinggal. Sampai sekarang hingga dia berusia 28 tahun dan menjadi seorang perawat. Jadi sebenarnya kira-kira boneka ini sudah bersama Donna selama kurang lebih 21 tahun ya. Dan sebenarnya selama 21 tahun ke belakang itu boneka ini aman-aman saja bersama si Donna. Namun teman-teman, hal yang aneh-aneh dari boneka ini akhirnya mulai terlihat ketika Donna dan temannya bernama Angie memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen yang dekat dengan kampusnya. Nah, setelah tinggal di apartemen itu, Donna juga tidak lupa dong membawa boneka pemberian ibunya tadi. Nah, dia ini meletakkan boneka tersebut di tempat tidurnya. Namun, setiap harinya kejadian aneh-aneh mulai terjadi. Donna dan Angie, teman sekamarnya ini, sangat menyadari bahwa saat mereka berdua memperhatikan boneka itu, ternyata posisinya sering berubah-ubah dan tidak ada yang tahu siapa yang mengubah posisinya. Aneh dong. Mulai dari kaki yang menyilang, posisi miring, dan sebagainya. Dan seiring bergantinya hari, boneka ini semakin menunjukkan keanehannya. Dari yang awal cuma berganti posisi seperti mulai kakinya menyilang, berbaring, hingga kemudian duduk sendiri, lambat laun ini boneka tiba-tiba mulai bisa berpindah tempat gitu loh. Dari yang semula duduk di atas kasur, tiba-tiba berpindah duduk di atas kursi. Yang semula duduk di atas kursi, tiba-tiba berpindah di atas lemari dong. Aneh banget ya, benda mati bisa berpindah sendiri loh. Ibaratnya ini loh, ini boneka keanehannya itu udah kayak naik level gitu loh teman-teman. Semakin hari itu semakin aneh dan tidak seperti biasanya gitu loh. Hingga suatu hari ada seorang teman laki-laki Angie yang tidur siang di apartemen mereka. Namun tiba-tiba ia terbangun karena merasa tercekik. Dan saat membuka mata ia mendapati posisi boneka ini ada di bangkunya dan menatap matanya. Dan yang lebih menyeramkan, ditemukan juga pesan dalam selembar kertas di meja kamar Donna, tepat di sebelah boneka itu. Nah, kertas itu bertuliskan help me, yang artinya tolong aku. Dan kejadian aneh pun ya sempat terlihat ya, ada titik di tubuh boneka itu yang menyerupai lubang kecil yang mengeluarkan cairan seperti darah teman-teman. Nah, lambat laun semakin aneh, semakin banyak kejadian yang lebih horor gitu ya yang mereka alami. Nah, karena Donna dan Angie mulai ketakutan dengan keberadaan boneka ini yang menunjukkan gelagat keanehannya, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk meletakkan dan menguncinya di dalam lemari.
Namun apa yang terjadi? Boneka ini pun keluar sendiri dari lemari yang terkunci dan berpindah posisi ke ranjang tidur Donna. Akhirnya Angie dan Donna yang ketakutan, mereka ini menghubungi seorang ahli supranatural. Hingga akhirnya ia diperkenalkan oleh ahli supranatural itu dengan Annabelle Higgins, yaitu roh seorang gadis muda yang mendiami boneka pemberian ibunya itu. Nah, usut punya usut teman-teman, hantu Annabelle Higgins ini ternyata sejak lama tinggal di apartemen yang ditempati Donna dan temannya. Dan ternyata hantu ini sudah meninggal pada usia 7 tahun teman-teman. Lalu mengapa ia tiba-tiba mendiami boneka milik si Donna? Ya kan aneh dong, kenapa gitu. Ternyata teman-teman, hantu Annabelle ini merasa sangat nyaman dengan Donna dan Angie. Dan ternyata si hantu ini ingin sekali tinggal bersama dengan mereka berdua teman-teman. Makin aneh dong ya. Mengetahui keinginannya tersebut, Donna dan Angie pun mengizinkan Annabelle untuk tetap berada di tubuh boneka itu. Meskipun si ahli supranatural tidak menyarankan demikian, namun karena merasa kasihan dengan hantu Annabelle yang masih anak-anak, Donna dan Angie tetap kekeh agar Annabelle tidak dipindahkan dari bonekanya itu. Namun apa yang terjadi? Bukannya happy ending, keadaan malah semakin memburuk. Boneka Annabelle ini sering membuat gara-gara alias mengamuk dan merasuki kedua gadis ini. Karena sering terjadi kerasukan dengan mereka berdua, hingga beritanya menjadi sangat meluas ya teman-teman. Akhirnya ada pasangan suami istri yang bernama Warrens, ahli supranatural atau yang lebih umumnya kita sebut dengan dukun gitu ya. Nah, ia ini tertarik dengan kasus ini. Mereka pun mencoba menghubungi kedua gadis ini yang tinggal bersama Annabelle. Dan setelah melakukan penyelidikan mendalam secara ilmu gaib, pasangan suami istri ini akhirnya menyimpulkan kalau Annabelle sebenarnya tidak ingin terus terikat pada boneka itu. Namun, hantu Annabelle ini punya tujuan lain. Ia mengelabui Donna atau Angie, hingga salah satu dari mereka ini bisa dijadikan inang atau bisa disebut sebagai wadah tempat bersemayam si Annabelle. Waduh, jadi ini niatnya buruk banget ya ini roh jahatnya. Nah, demi keselamatan Donna dan Angie, jadi mau gak mau pasutri dukun ini harus mengamankan boneka tersebut. Mereka berdua memasukkan boneka tersebut ke dalam sebuah kotak kaca beserta menyegel roh Annabelle di dalam kotak itu menggunakan sebuah mantra. Dan akhirnya boneka tersebut ada di dalam kotak yang terkunci di Warrens Occult Museum sampai sekarang, yaitu museum pribadi keluarga Warrens. Nah, kotak kaca tempat penyimpanannya diberi peringatan agar pengunjung tidak menyentuhnya. Jadi sebetulnya boneka ini sejenis boneka Raggedy Ann, namun lebih terkenal disebut dengan boneka Annabelle karena hantu yang mendiami boneka ini bernama Annabelle Higgins. Namun ketika diangkat pada layar lebar, kisah Annabelle disajikan dengan cerita yang berbeda, tidak sama dengan kisah aslinya. Memang ya, semua film itu pasti lebih banyak dibumbui agar menjadi sebuah kisah yang lebih menarik. Oke. Sekian dulu ya teman-teman kisah Annabelle kali ini, semoga kalian terhibur. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.